Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu, sehat kan? Iya, semoga kita tetap sehat selalu ya anak-anak Ibu, tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini dalam pertemuan yang setelah ikut ujian mid semester kita masuk materi ya Nak ya, mengenai interaksi sosial. Sebelum kita bahas ya, Ibu jelaskan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perhatikan, simak ya materi kita mengenai interaksi sosial. Adapun kompetensi dasarnya sebagai berikut. Tujuan pembelajaran kita yaitu mengenai menjelaskan pengertian interaksi sosial, menjelaskan contoh interaksi sosial dan syarat interaksi sosial, menjelaskan faktor-faktor interaksi sosial, menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial. Ya, interaksi sosial. Manusia tidak bisa melepaskan diri kehidupan masyarakat karena manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya mempunyai kebutuhan-kebutuhan, baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual. Kebutuhan itu bersumber dari dorongan-dorongan alamiah yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Contohnya ya Nak ya, dalam memenuhi sebuah kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan bantuan manusia lain, sehingga terjadilah hubungan antar orang dan perorangan maupun kelompok untuk memenuhi hidup manusia. Ya, kita masuk mengenai pengertian interaksi sosial. Kita lihat contohnya Nak ya. Bayi interaksi terutama ibu ya, pertama kali berinteraksi dengan ibunya ya. Setelah besar terlibat interaksi dengan tetangga. Lalu dengan teman-teman sepermainannya dan teman-teman sekolah. Nah, maka ya ini terjadilah interaksi mulai dari bayi sampai kamu sudah sekolah dan sampai kamu dewasa kelak. Nah ya. Ya, pada dasarnya manusia selalu ingin berkumpul dengan manusia lainnya, selalu ingin bertemu, berbicara, atau ingin melakukan kegiatan-kegiatan lainnya dengan manusia. Melalui pergaulan di masyarakat, manusia terbentuk sebagai makhluk sosial. Dapat disimpulkan, interaksi sosial itu berupa hubungan antara individu dengan individu, ya, antara individu dengan kelompok dan antara kelompok dengan kelompok. Nah, ini Ibu ada membuat gambar ya. Individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Jadi, interaksi sosial itu apa, Nak? Yaitu hubungan-hubungan antara orang, perorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia ya. Kalau kamu sendiri itu bukan melakukan interaksi. Jadi interaksi itu harus ada dua atau lebih ya orang. Lalu bagaimana sih interaksi itu dapat terjadi ya? Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak-pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Merupakan syarat terjadinya interaksi sosial, berarti ada kontak sosial dan ada komunikasi sosial ya. Kontak sosial dan komunikasi sosial merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Tanpa ada kedua syarat itu, interaksi sosial tidak akan terjadi. Melalui kontak dan komunikasi seseorang akan memberikan tafsiran pada perilaku orang lain atau perasaan-perasaan ingin disampaikan kepada orang lain. Ya, itu dia Nak ya. Lalu berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor. Ya, apa saja Nak? Pertama, ada faktor imitasi ya. Yaitu merupakan seorang itu mencontoh orang lain atau kelompok ya. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur ya. Itu dia. Yang berikutnya adalah faktor sugesti ya.
proses interaksi sosial itu dipengaruhi oleh faktor sugesti. Apa itu sugesti? Yaitu pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contohnya, pasien yang akan berobat ke seorang dokter, pasien tersebut mengalami penyembuhan. Salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Ya, dokter itu berkata, kalau kamu minum obat ini, ya maka sakit kamu akan mulai akan sehat, kamu nanti akan sehat. Jadi ada sugesti, pengaruh ya kan. Jadi pasien tersebut menjadi tersugesti dari omongan dokter tadi. Bila kamu minum obat ini, maka kamu akan sembuh. Itu maksudnya ya. Lalu faktor identifikasi ya merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk ingin menjadi sama dengan orang lain. Ya lihat nak gambar ini ada contoh kamu kenal kan? Nah, ini siapa? Michael Jackson. Ya, seorang anak dia mengidolakan pemain ya, ini penyanyi ya, penyanyi dan ya, dia mengidolakan penyanyi, maka dia membuat gaya cara berpakaian rambut seperti Michael Jackson. Ya, contoh lain apa? Ya, ada seorang anak yang mengidolakan pemain bola sehingga semua tingkah lakunya itu dilakukan tingkah laku idolanya akan dilakukan. Itu nak ya. Lalu faktor simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan yang diderita orang lain. Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Lalu kita masuk ke bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi di mana dan kapanpun serta dilakukan oleh siapapun tanpa mengenal usia, status sosial, dan pendidikan. Hal ini terjadi karena apa? Karena manusia hidup selalu berinteraksi dengan orang lain. Ada beberapa bentuk interaksi sosial nak ya dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama ada namanya proses-proses asosiatif. Ya, proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri atas 3 bentuk. Yang pertama, proses kerjasama yang dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang, perorangan, atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Contohnya gotong royong, ya. Yang kedua, akomodasi. Ya, akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Contohnya penyelesaian PHK karyawan, penyelesaian yang bersengketa, dan dari pihak ketiga yaitu toleransi kehidupan beragama, pengadilan gitu nah ya. Oke. Yang berikutnya asimilasi. Apa itu asimilasi? Merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, antara lain dengan sikap toleransi, sikap saling menghargai orang lain, dan kebudayaannya. Contohnya, orang-orang dari Tiongkok yang tinggal di Indonesia. Ya, warga Tiongkok yang sudah lama tinggal di Indonesia, akhirnya dia bisa berbahasa Indonesia dengan fasih. Namun dialeknya mereka bisa dipakai untuk berkomunikasi. Ya, sudah tidak asli lagi karena sudah tercampur dengan bahasa Indonesia. Ya, tadi proses asosiatif ya kan, bentuk-bentuk jadi ada terbagi atas 2, proses asosiatif dan proses disosiatif. Apa itu proses disosiatif? Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Apa aja proses disosiatif ini? Ya, pertama kompetisi atau persaingan ya. Dalam kompetisi ini, suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya gelar juara, kesuksesan, sebuah piala, dan hadiah untuk mendapatkannya. Seseorang harus bersaing satu dengan yang
lainnya. Ya, yang kedua yaitu kontravensi. Apa itu kontravensi? Adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Contohnya, OSIS di sekolahmu mempunyai suatu rencana, tetapi kelasmu kurang setuju terhadap rencana tersebut, sehingga berkembang rasa tidak suka atau benci, namun masih disembunyikan. Itu nak ya. Yang berikutnya terakhir pertentangan atau konflik. Ya, pertentangan konflik itu suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Contohnya konflik sosial, konflik antar kelas-kelas sosial, konflik politik, konflik internasional. Nah, itu dia nak ya. Jadi, sudah tahu kan apa? Jadi kamu di sini harus pahami apa itu interaksi sosial. Ya, interaksi sosial tadi sudah kita jelaskan, yaitu mengenai hubungan antara ya hubungan-hubungan antara orang perorangan ya antara kelompok manusia maupun antara orang-orang perorangan dan kelompok manusia itu nak ya. Jadi mulai kamu dari lahir ya, mulai kamu sudah menjadi bisa bergaul dengan tetangga, dengan teman-teman kamu dan sampai kamu sekolah dan sampai kamu nanti kelak dua dewasa bekerja kamu melakukan interaksi sosial ya itu namanya interaksi sosial nak ya. Nah, jadi ada melakukan hubungan ya kan harus ada syaratnya apa harus ada melakukan kontak dan komunikasi ya. Nah, jadi artinya apa kontak? Kamu bilang say hi, pasti mereka menjawab, pasti menjawab kembali hai katanya. Itu udah ada melakukan interaksi. Nah, jadi komunikasi ya, kontak dan komunikasi ya. Nah, lalu ada faktor-faktornya tadi ya dalam proses interaksi sosial didasarkan beberapa faktor imitasi, sugesti, identifikasi, simpati. Lalu bentuk-bentuk interaksi sosialnya ya apa saja? Ada terbagi atas dua, yaitu berdasarkan proses-proses asosiatif dan proses-proses disosiatif ya. Asosiatif termasuk kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan disosiatif termasuk adalah kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Oke, nah itu dulu materi kita mengenai interaksi sosial ya. Nanti ada LK-nya, kamu kerjakan bagus-bagus nak ya. Ya, dibaca ya buku dan video ibu ini kamu simak, pasti kamu bisa menjawabnya ya. Sebelum ibu akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai sini dulu perjumpaan kita. Sampai ketemu ke video materi yang selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.